Jadikanlah cinta. Jadi, cinta kunci utama untuk mencapai cita-cita. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam suasana yang penuh keceriaan, melanjutkan ngobrol-ngobrol kita, nyantai kita dalam konten terbaru dari Majelis At-Taubah Samirukun dalam konten ngobat ngopi bareng Ustaz. Konten baru dari Majelis At-Taubah Samirukun ini untuk part kedua ini akan mengedukasi, memberikan gambaran-gambaran kepada orang tua, wali santri, kekal hayak semuanya, wabil khusus Jamiah Ahlussunnah wal Jamaah Nadliyah yang selama ini mungkin punya was-was ketika putra-putri ini mau dipondokkan ke pondok pesantren, ada rasa was-was atau bagaimana. Malam hari ini kita akan mengupas tuntas perjalanan dari guru kita, ustadz gaul kita yang gondrong tapi sekarang tidak gondrong lagi. Ya, berhubung beliau sudah hadir pada konten kita malam hari ini, tidak perlu dipanggil, sudah datang sendiri. Datang tidak diundang, pulang tidak diantar, malam hari ini sudah jedul di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun niki kabare? Alhamdulillah seger waras, duwe beras senajan kadang kantongnya telas. Alhamdulillah. Kadang-kadang ya rada nganggo rapati waras barang ya. Alhamdulillah. Gini Gus, kita pada malam hari ini melanjutkan part kedua yang waktu dulu kita bertanya-tanya seputar biografi Gus Eko. Sekarang kita mau mengedukasi kepada halayak, wabil khusus wali santri. Banyak dari kalangan masyarakat umum ini mau mondokkan putranya ke pesantren udah wedi. Wah, kalau neng pondok ada di apa? Ada di boyo apa, ada di kadal. Kok ora guyu? Guyu sih. Kok ora guyu ki piye? Wis tak lucu-lucune lagi padahal guyu kok. Jadi orang tua itu pada khawatir, lek engko anake tak pondokke ning kono engko turune piye, mangane piye, terus engko budiken apa ora dan sebagainya. Makanya malam hari ini kita mau bertanya-tanya tentang Gus Eko, pengalaman-pengalaman di pondok. Kita mulai pertanyaan pertama. Sebelum ada pertanyaan, tepuk tangan dulu. Untuk membangkitkan semangat saya yang kurang full. Pertanyaan pertama untuk Ustadz Eko Prasetyo Prayitno. Ustadz Eko Prayitno itu dulu awal mula, dulu sudah saya singgung sedikit di awal dulu, mau saya sambung di sini. Banyak itu pondok itu dijadikan tujuan akhir orang tua. Jadi pondok adalah pilihan terakhir ketika anak itu sudah bisa tidak masuk di sekolah negeri. Tidak bisa masuk di sekolah favorit. Akhirnya pondok itu dijadikan jujukan terakhir. Lek ora iso masuk di sekolah negeri, tidak bisa masuk ke sekolah favorit, delalah bocah yang omah rada beling dan sebagainya, akhirnya anak itu ditujukan ke pondok. Nah, ini sebelum masuk ke awal, ini Gus Gondrong itu latar belakangnya masuk ke pondok itu gara-gara apa ini Gus? Gara-gara bocah rapatek pinter dadi ora iso mlebu ning negeri. Jadi jenengan rapatek pinter makanya terus digawa ning pondok, utawa jenengan mlebu ning sekolah favorit ora klebu makanya dimasuki ke
pondok atau jenengan kesehariane ning rumah dulu gane nyolongi timune tanggane Gus. Utawa jenengan punya kenakalan-kenakalan yang lain yang mengakibatkan orang tua jenengan niku jenengan jan getem-getem. Ya mungkin karena jenengan daerah Wonosegoro itu masih jauh dari peradaban, Jadi kalau mandi harus ke sungai, Lah jenengan mungkin hobi nginceng-nginceng sithik-sithik gitu. Nah, itu alasannya apa dulu mau masuk pondok dulu itu, Gus? Ya alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi barik wasallim ajmain. Nah, ini untuk kawan-kawan semuanya dan semua pemirsa YouTuber. Wah, ini bukan kok kula sombong ndak, itu memang sudah banyak pemirsanya. Sombong amat. Baik dalam dunia nyata ataupun dunia hal gaib itu banyak. Dari kalangan mungkin wong sing waras ataupun setengah waras, mungkin kadang waras kadang ora. Memang dunia saya seperti itu, Mas. Betul. Nah, ini Dilihat dari wajahnya sudah nampak, Gus. Nah, wajah saya ini Nah, wajah saya terus terang gini. Kalau lora lucu kok nguyu kan ngoten. Nah, kalau masalah wajah saya itu dari semenjak saya remaja itu wajah saya sudah terkenal wajah buronan. Tapi buronan mertua gitu. Iya. Buronan mertua Mas Enggoro. Siap. Ya. Untuk masalah mondok gini Mas Enggoro. Ya masalah anak-anak kecil dulu zaman saya kecil itu ya kenakalan itu juga ada banyak. Bahkan saya itu terkenal di musola, khususnya seringnya di musola, di masjid tapi jarang. Mergone napa niku omahe niku dekat dengan musola. Niku ngene Mas Enggoro. Kono musola iki senenge yo gujek sampai orang-orang sekitar musola niku bedingnya bukan. Ada ning kono jek dijewer, engko jek dikandhake bapak, kandhake ibu. Dadi wis diseneni wong sing cedhak musola niku jek bali jek diseneni wong tuwa. Dan saya sejak kecil itu masalah ngaji itu juga seneng. Orang tua saya juga senang, walaupun orang tua saya itu dulu orang awam, tapi urusan masalah ngaji itu seneng. Jadi bukan kok aku mbiyen yang pondok itu karena buangan itu ndak. Atas dasar kemauannya sendiri memang sejak dulu itu ya diawali dengan cinta gitu, dengan cinta. Berarti karena orang tua seneng ngaji, dasarnya jenengan seneng ngaji. Senajan waktu itu kecil-kecil jenengan itu ten masjid mung gawe jewerane wong awal gitu ya. Mergo gawe rame ganggu ning masjid. Untungnya jenengan tidak disami rukun, Gus. Kalau disami rukun wah setiap hari strap jangan, Gus. Mergo rame ning masjid itu, Gus. Ya. Lah, dulu waktu zaman kenakalan saya ini cerita nakal tapi jangan ditiru ya. Ini kepada pemirsa YouTuber, pokoknya konten ini hanya sebatas hiburan. Ataupun bisa dikatakan dongeng. Dongeng itu dibantah keneng. Sampean bantah berarti kan kleru wong dongeng. Kok bantah makanya tak disi. Insyaallah aman dan aman. Man, itu ketika kula saking jengkele anggere aku seneng kowe gaweane gojek kan. Mulih kon. Lah aku senengane ning musala turune ning kono kan dadi seakan-akan musala kan wilayah saya. Wong kono kadang nek ning masjid ning musala paling maghrib karo isya wis tekone keri. Lah aku imam urung teko wis teko. Mergo rame. Ku saking jengkele, jengkele dari wong lanang rada tuwa. Dan niku kira lu ketika pas salat tadi. Sarungku tak unggahke aku mlayu. Dadi sarungke senapa gak perlu tak ditakne. Lu lagi ditakal. Niku posisi ngimami atau Posisi salat. Salat. Aku kan salat makmum. Kono makmum aku tapi kan terus salat ngiten anak. Seperti itu. Makanya ngene nggih, saya pesan kepada orang tua. Jadi memondokkan anak ini serius ya jangan guyon. Walaupun kadang yo guyon saja sebenarnya juga guyon saja. Tapi perlu diingat guyon saya itu lebih serius daripada seriusnya sampean. Jadi neng pondok Mas. Itu aja kok sampai kita kleru. Nah anaknya pinter dikokke sekolah favorit. Mau karena anaknya bodho malah dikokke pondok niku kleru. Padahal pelajaran yang paling rumit niku ning pondok. Salah. Tuh.
Hidup pada. Ngapunten nggih. Dari tingkatan kecil waktu saya dulu ngaji di Al-Idrus kelas sufla. Itu dari Aqidatul Awam, mungkin ada mufrodah, ada tarjamah itu ngaji juz amma yang ada terjemah. Itu maju hafalan. Saartine. Jadi nak gak hafal niku dikon ngatu tapi lek ngatu ning kelas liya. Wah, guru saya itu kerasnya bukan main. Jadi pokoknya hafal kan yo wedi. Itu hafalan. Dan ujiannya itu ada 2 metode. Jadi andekan misalnya sampean kok pinter ngapusi mungkin nyontek nilai untuk 100. Tapi di situ nanti ada ujian lagi namanya ujian maju tes. Nah, coro tatap muka itu bahasa keren apa? Apa? Head to head. Face to face. Nah, ora one by one. One by one jotosan. Segel by segel. Sing itu face to face. Tapi ada pertanyaan langsung dari kulit umum, so ngaji. Nara iso gak iso tenang. Itu pun hafal, bahkan kadang hafalan itu menjadi kenaikan kelas. Jadi makan nak iso duwe anak sing pinter justru kok nek pondok, jo goblok kok nek pondok. Mergo otake ora mencukupi. Otake ora mencukupi tenan. Betul. Maka nek iso kowe ndek anak pinter kok pondok. Wong kok mondok, ilmu sekolah katut. Wong kok sekolah ilmu mondok ora bakal katut. Jadi di mana sampean mengejar ilmu agama, dunianya melu. Sallallahu Nabi Muhammad. Makanya kadang ngapun kadang sekolah umum pengen mungkin dadi pejabat dadi kadang. Yang pondok gak enak sih dadi kowe. Gak enak megane gak enak sing nyalon. Ya, alhamdulillah sudah bisa nangkep dari yang Gus Eko kula suwun ya urusan masalah ngaji. Kita sebagai orang tua itu kudu duwe cita-cita anakku kudu ngaji. Dan anak pun kudu duweni prinsip yang seperti ini. Andekan kamu semua adik-adikku semua bukan terlahir dari orang tua yang mempunyai anak nama besar. Maksudnya mungkin wong tuamu mungkin ya bukan lurah, bukan camat ataupun bukan orang-orang penting di mana. Tapi hendaknya kalau kamu harus bisa berusaha membesarkan cita-citamu, membesarkan dirimu agar apa? Menjadi nama besar. Oh, wong tuane mungkin nggur glidik, nggur turut pasar manggut. Tapi kok sampean mungkin hafal Quran, itu dengan sendirinya bisa mengangkat nama besar orang tuamu yang mulanya hanya seorang kuli panggul. Paham maksud saya? Paham. Jadi andekan kamu tidak mempunyai orang tua yang mempunyai nama besar, hendaknya kamu bisa membesarkan cita-citamu untuk mengangkat kebesaran nama orang tua. Seperti pada lagu-lagu di sekolah-sekolah itu. Cita-citaku ingin menjadi dokter. Dokter hewan. Karena kalau orang sudah di sekolah umum itu terdoktrin, Gus. Terdoktrin kalau sekolah itu harus yang difavorit, terus cita-citanya itu diunggul-unggulkan. Jadi dokter, jadi tentara, jadi presiden. Tidak ada yang punya cita-cita itu hafidul Quran, ahli hadis dan sebagainya. Gitu. Nah, gini, sekarang saya tak tanya dari ada. Ini ada yang SMA? Di syuting ada SMA tuh jadi SMA tuh jadi satu. Namanya siapa? Mesia. Luar biasa. Saya mau tanya, kamu sekolah SMA kelas? Nah, aku mau tanya, kamu tujuan sekolah itu untuk apa? Tujuannya sekolah untuk apa? Ya jotro digecek gitu ya. Kamu tujuan sekolah itu untuk apa? Untuk memperbanyak ilmu pengetahuan dan pengalaman. Sekarang tak benar, kamu sudah dapat ilmu pengetahuan, tapi ketika nanti ujian kamu gak lulus, kamu senang gak? Kenapa? Tapi kamu ilmunya mungkin gak pati dapat, pengalamannya kurang. Tapi kamu ketika lulus dapat ijazah, pilih mana? Ayo, sulit dong. Tapi kalau di pondok, ngapunten. Wong di pondok itu kadang sekolah nunggak, itu biasa-biasa aja. Sekolah nunggak biasa. Sekolah biasa. Karena apa? Yang dituju urusannya ilmu. Jadi bener golek ilmu. Saya juga punya banyak teman tuh ketika gak lulus tuh balik di kiai. Bahkan ada yang jadi lurah.
Berarti anu Gus, ning pondok lebih baik banyak nunggaknya ya Gus ya. Banyak nunggaknya biar pulang jadi kepala desa dan jadi kiai. Jadi gini Mas Anggoro, kita mondok itu benar-benar niat untuk mencari ilmu, nggak mencari unggah-unggahan. Munggah ya monggo, boten monggo. Yang penting ngaji. Entah nanti ning omah dadi lurah ataupun dadi bayan ataupun dadi napa, itu bukan tujuan. Jadi misalnya gini, ngapunten. Jadi ketika orang yang mondok rampung tapi gak lulus, just biasa-biasa mawon, gak ada penyesalan. Yang penting dia iso ngaji. Betul. Tapi ketika kamu mungkin sekolah jane ilmunya banyak, mungkin ranking siji ngapunten. Lah Pak Ujian gak lulus. Wah, mesti betul. Padahal sampean cara ilmu sudah dapat sebenarnya. Sudah dapat. Nah, ayo. Mumet sampean. Mumet. Betul. Itulah hebatnya ilmu pondok itu seperti itu. Bahkan satu lagi, saya itu punya kitab yang sekarang saya di Wirun, itu yang baru. Tapi dulu saya punya itu yang membelikan orang tua itu ketika masih kecil orang tua saya. Sampai sekarang itu kitabnya masih bisa digunakan. Padahal kecil. Saya mau tanya, kamu masih punya buku catatan yang kelas 6 SD? Saya nggak punya mungkin. Buat bungkus tempe mungkin. Tempe. Dan mungkin cara ilmunya sampai mungkin wis lali dibuka bukunya gak ono. Kata nggih. Sampai seperti itu hebatnya ilmu pondok itu seperti itu Mas. Siap. Bahkan ngapunten kadang di pondok 2 tahun 3 tahun. Karena mungkin barokahnya dari pondok itu kadang juga banyak yang pulang menjadi orang yang istimewa. Siap Gus untuk Jadi pertanyaan. ngapunten mohon maaf ya. Bukan kok saya itu menjelekkan untuk sekolah umum ndak. Sekolah umum yang setinggi mungkin monggo lah dari S1, S2, S3. Saya gini-gini juga S2 loh Mas. SD, SMP. Siap Gus, saya bisa menangkap dari pertanyaan pertama sudah dijawab dengan tuntas. Saya bisa menangkap dari penjelasan Gus Eko dan saya bisa menangkap dari penjelasan dari Mbak Mesia. Kalau Gus Gondrong tadi lulus dapat ijazah meskipun nunggak-nunggak tapi barokah mondok luar biasa. Kalau Mbak Mesia itu tujuannya sekolah itu nanti biar bisa ijab sah. Ijab sah sama kru Al-Islah Media. Sallallahu Nabi Muhammad. Lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Tadi Gus Gondrong tadi sudah memperkenalkan dirinya, banyak viewernya, youtubernya puluhan juta mungkin. Ini gini Mas Anggoro, jadi yang lebih akrab, yang lebih santai. Ngapunten bukan kok saya tidak mau, itu cuma sharing ngomong-ngomong kosong lah. Daripada dalam ini ngobrol bahas sama Ustadz, niku nak tak saring-saring kok kurang pas, kurang tepat bagi saya loh. Itu kan urusannya dengan konten. Karena saya itu sudah membahana dengan nama Wisanggeni. Wah, siap. Baik dalam dalam Facebook atau bahkan saya pernah melontarkan satu postingan saya. Itu enggak sampai 1 minggu like-nya itu tembus 1.000 lebih. Berarti kedah manggil siapa nih? Om Wisanggeni atau Pak atau biasa aja, enggak usah. Biasa. Itu kalau menurut saya kalau cuma sharing aja. Dalam keakraban kan seperti itu. Mbah Wisanggeni. Karena apa? Kenapa saya kok lebih senang identitas tokoh wayang yang Wisanggeni? Padahal kalau di dunia pewayangan khasnya itu yang Wisanggeni itu sebenarnya kan nggak ada. Karangan dari siapa itu kan? Tapi juga ada yang meyakini itu juga termasuk tokoh yang ada. Dan dari Wisanggeni tersendiri itu karakternya itu dari pewayangan tersebut itu saya terus terang ngefans. Karena karakter-karakter yang apa adanya, bukan yang diada-adakan. Biasa-biasa, apa adanya, enggak mandang ataupun dengan siapapun bisa berkecamuk. Nah, itu nama Wisanggeni. Siap. Kang Wisanggeni ya. Kang Wisanggeni. Berlanjut untuk pertanyaan berikutnya, ketika memilih pondok yang pertama dari mana Gus? Pondoknya? Dari Ponpes Al Idrus Kaligidang. Ini barangkali ada yang nyimak dari adik-adik saya.
dari Pondok Pesantren Al Idrus Kaligidang, salam hormat takdim saya katur dumateng Kiai Haji Subahi, Kiai Anas, Kiai Asrori. Kiai Anas itu nama lengkapnya Kiai Khairul Anas. Beliau hafal Quran, murid dari Simbah Kiai Marwan Jeragung. Di Al Idrus berapa tahun di sana, untuk kurikulumnya bagaimana, untuk mungkin kenangan-kenangan yang bikin jenengan ya di Al Idrus itu rodok tercemar sedikit lah. Mosok kondaknya apik terus. Kan kenakalan-kenakalnya di usia-usia ketika mondok awalan itu masuknya di Al Idrus itu dari umur berapa ini, Mas? Saya masuk Al Idrus itu ketika masuk awalan SMP, jadi tahun 2000. Jadi tahun 2002 03 kali ya, 000. Nah, saya mondok di situ. Alhamdulillah kan juga sekalian SMP, tapi SMP-nya jauh, Mas, SMP-nya jauh. Jadi berangkat dari rumah itu dulu kadang ba'da zuhur berangkat dari rumah sampai sana itu ba'da asar ngaji, sampai malam kegiatan-kegiatan pondok, sampai pagi lagi ngaji, terus paginya sekolah. Kadang ya pulang, kadang ya enggak, tapi sering tidak pulang. Jadi di pondok kadang ya masak sendiri. Terus jadi waktu itu ya belajar mandiri, cara wong tuh enggak mbok-mboken. Berarti statusnya ini mondok, mukim atau ngalong? Ya kadang mantuk, kadang enggak, tapi kerep ning kono. Tapi enggak langsung mondok ning kono plek mboten. Jadi mangkate ku wis ya ngono kuwi. Jadi ora kok terus kita kecamuk orang tua sampai dolan. Bahkan sampai dolanan itu jarang, wis mergone dolanane ya ning pondok. Dadi dolanan kula ki ning pondok, turune ning masjid kan keren lho. Enggak sedina rong dina mboten. Untuk kelucuan-kelucuan yang mungkin di Al Idrus pernah dialami bisa diceritakan, karena kelucuan-kelucuan ini nanti yang bisa menjadikan orang-orang di luar sana Gus bisa, jebule neng pondok iku ya asik, ora sepaneng, ora ya kesannya bisa cair kalau ada kelucuan-kelucuan yang bikin kesan itu kerasa. Monggo Gus. Pengalaman-pengalaman ketika di pondok itu. Jadi pokoknya tiada dunia yang menyenangkan kecuali dunia pondok. Masya Allah. Tidak ada dunia yang sangat indah kecuali dunia pondok. Kenapa? Ning pondok iki ndek utang bahagia lho. Ning pondok iki iso utang bahagia. Lah, terkadang enggak ning pondok kuwi ora ndek utang wis susah apa meneh. Bukan kok saya mengajari utang, enggak, itu cuma cerita-cerita. Jadi ketika dulu di pondok itu masa kanca-kanca kuwi kanca-kanca stres-stres. Jadi makane yo aku ki yo ora patik cuma meng nemen kan. Jadi dulu Mas ketika di pondok itu kan masak diweti kalih kiyane digaweke pawonan, dapur, tempat dapur itu kan bahasa Jawane kan pawon. Dapur kan ki saiki. Ambiyen dapur kan saru, dapurmu kan saru. Makanya aku lebih seneng nyebutnya pawon. Nah mriki mbiyen pawon nggih. Pawon. Lah niku masak dhewe. Lah krana sak nakal-nakale santri itu ya urusan kemaksiatan, urusan haram juga wedi Mas. Jadi ketika golek kayu, nak golek kayu ngene wong ora nembung kan ya dosa wong satunya ngono. Itu golek kayu ku ning kuburan. Aman. Jadi ngapunten nggih. Teng mriku niku misalnya ada wong mati 7 hari ataupun 40 hari, misalnya nak wong-wonge sing ora tok sugih kuwi patokan tenger sing kayu ku dicabut disandek-sandek ning ngoten niku. Terus diganti nisan ataupun kijing ngene kijing. Mboten kijing miring lho Pak Yanto, apa kijing miring kok. Kijing nisan. Lah niku kayune niku dibongkoki pecah ligo mulih. Nah, sampean mungkin gak iso turu sampean. Itu bukan sedikit atau benar. Itu cara nak dianu mungkin pomo dikelumpukke Mas. Pomo oleh kunci muk dikelumpukke gak Mas. Kuwi mungkin trek-trekan. Ada bayangan-bayangan nanti kalau di pondok ditemui sama yang enggak. Bahkan saya punya kawan lucu. Biasanya di makam itu kan ada rumah kecil. Nah, mereka bahasanya cungkup. Darah cungkup. Anak sing ngarani kerapyak juga ada.
Niku biasane kan sing mati sing dibungkuk klosone dijimuk kan mboten dipendhem ya. Dislempane kono. Niku karo kancaku digowo ku padha jek wedhak-wedhak digowo ge turu. Lah iki wedhake gak purus sik. Gak digowo malah. Malah ngono ku to. Nek wong gowo kan rawan diketok nak kuburan. Tenang wae. Dadi ning pondok itu pemene ya susah ngel. Dadi nek seneng. Wong salong niku ngapunten Guys. Itu ada orang mati bayi. Kadang kan anten ngapunten kempong terus sabun barang kan dikokon. Sabun jiwa gue balik sabun aja Mas. Ya Allah Gusti. Wong ki ndak waras aku. Masya Allah. Itu zaman kenangan di pondok. Nah kanca-kanca saya itu lucu Mas. Dulu niku sik aduse kan nggon sumur. Nah saiki nek sumur pemo gede niku biasanya nganggo bis. Nah mereka mboten sumur diduduk baru mengke ditatani watu. Nah mereka ngarani diberem. Nah mereka apa ya? Watu sing ditata tapi enggak disemen. Itu kanca-kanca saya sak krune niku jenenge biasane wong nakal niku kan kelompokane kan ra mungkin wong ra nakal. Biasane ra cocok. Mandelok wong wedok-wedok niku biasane kancane sing biasane sing curhate cocok ya. Ora cocok satu gak frekuensi, satu frekuensi. Satu pemikiran. Besti. Ketika zaman sekarang besti. biasane nek adus kan nimbo. Lagi kareane podal. Nimbone kan lu jegur gentenan. Jegur. Ya waktu niku kula kalih pas jegur dah kan bungkum ketok sirah tok ngene ketok. Lha kalau senior iku ada blek metu ora. Blek kok kok yo wedi. Lah jare aja mlayu buta mlayune bukan terlalu berat. Itu Jawa jadi. Wong karo sesantune awak kan wedi mau jenengan caci lek apa sak sandur ngoten niku. Itu zaman. Berarti dulutnya bukan main. Pernah waktu niku nggih ngapunten. Ini kali guru saya. Itu pernah angger turu niku biasane kan sing gawe gurune disabeti. Kadang tangi nek kirae tangi nangel sabet kok banter. Niku kan sing santrine rada mbeling niku. Saklar waktu ini kan pun anak listrik, jadi listrik masuk itu tahun 2000 itu masuk listrik. Jadi makanya kalau nak diceritani wong kuno model piye, aku paham, kalau ngalami. Jadi kalau zaman ngaji dulu di rumah kalih almarhum, semoga-moga sepura pangeran. Amin. Pakde Sutarman, selukane Pakde Sutarman. Niku urunan minyak tanah. Terus ngajine nganggo damar sing enek kocone ngeten niku. Ireng ngeten niku. Niku kalau zaman niku pun ngaji. Pengajian maju sama tadi. Ini Aledres atau Wonosegoro? Sebelum di Aledres. Nah, masuk Aledres ke tahun 2000 itu listrik sudah masuk. Berarti mungkin sing garai jenengan ora patek padang karena jenengan terlambat untuk mengenal listrik, Gus. Ya, terus karena kegelapan di tempatin jenengan itu tadi yang katanya tahun 2000 listrik baru masuk. Berarti sing membikin jenengan mungkin nyerodok surem itu juga karena kurangnya listrik itu. Malah kleru sampean. Aku peteng wae sora apa meneh padang coba. Masuk. Kula ngapunten nggih. Kula waktu ngaji dulu ketika sekitar kelas 3, kelas 2 3 lah. Kula sudah bisa baca Quran. Itu waktu listrik belum ada. Berarti ngaji itu sangune oncor ngeten niku lho. Pring diketok ngisor dincipi biasane ngoten niku. Ngelanges. Bisa. Dadi zaman kae wis ngaji. Lah saiki padang kok goblok ngono ayo kleru. Gitu kan. Padang kok goblok ngono iki kan berarti sing kleru gak listrike. Berarti sebenarnya urusan lampu listrik ataupun lampu zaman dulu itu bukan jadi penghalang. Justru malah zaman ketika mungkin sebelum tahun 2000 ditempatin jenengan yang listrik belum masuk, yang masih pakai obor itu justru malah keimanannya malah saya kandel itu, Gus. Jadi gak enak ceritanya wedi-wedi mboten lha posisi peteng wani apa meneh. Siap. Dari Aledrus sampai tahun berapa ini, Gus? Aledrus ya niki kembali ke Aledrus dulu. Nah, itu kan tak ceritake wae kula kanca kula sing dasar. Itu ketika turu kan sing ugahe tak ceritane kan sing ugahe kan kayak ngene ugahe. Lah niku wonten sing sandur. Anu kok. Nek turu digugahe kerane. Lah terus piye? Saklare copoten. Saklar iki dicopot. Lho ketika diombake kene kan setrum. Nah, sampai seperti itu. Masyaallah. Ya Allah. Ya Allah. Dadi kalau bisa sak kanca ndlodok sampai seperti. Lah saiki saklar kan ireng ngoten kok. Nanti copot kan tetep digregami kan tetep nyetrum. Wong jenengane ono listrik. Ya Gusti kelakuan sampai kaya ngono aku. Itu dulu. Dadi piye ya?
Kula pernah pernah ngaji. Ngalami ngaji ngapunten ini cuma cerita bukan kok saya itu kalau guru kurang banyak. Itu ada guru sing kosong terus. Ngeraya ngaji kosong. Waktu niku mabadul fikih jadi kantikan. Kosong. Lah. Ini ketika ini kan wah balik kosong. Kan saking seringnya kosong. Wah kosong. Nonton TV ya. Biasanya ngaji nonton TV kan tenggone wong desa. Anda nonton TV ki masuk. Aduh. Akhirnya masuk dipanggil dijelir. Ya. Baru mau yo jenengane cacine kan ora pati wani. Jewer yo bilang, "Yo iki jane sakjane awak dhewe ora salah." Iya jane aku yo. Wong awake dhewe masuk lho, kono ora masuk kene gak jewer kok. Mantang kene masuk. Kono jewer. Kalau kocok masuk. Grunengane iki ya Allah Gusti. Dadi grudel waktu jenenge aja jewer kan pegel. Wong masuk kowe ora tau masuk. Kene gak jewer gurune, mantang ora masuk kok pecel jewer. Makane ngapunten nggih, kita khususnya mungkin dari ustaz-ustadzah ketika ngajar adik-adik baik Iqra, Juz Amma ataupun Al-Qur'an lah yang konsisten. Andaikan prei kondo, tapi aja sering-sering. Kowe prei butuh prei. Saya masuk butuh prei kerep prei. Andang ketika kowe mlebu, murid ora mlebu ke nesu kan kleru. Ya ora ngono kuwi. Ya kalau di sini alhamdulillah dari asatidnya sregep semua. Alhamdulillah. Justru nanti yang liburnya genden itu malah santrinya. Itu cara gambarnya di majelis atau apa ini misalnya asatid kok nakzir murid itu rada gagah karena absennya bagus. Nah, di sini tuh ya kalau mungkin kasusnya seperti Gus Wisanggeni tadi di tempatnya sering dijeweri sama orang sana sini sering rame karena ya di sini juga ada Mas itu sing ngencengi seperti itu ada. Terus pertanyaannya orang yang tadi jeweri Gus Wisanggeni itu masih hidup atau enggak itu yang sampai saat ini? Alhamdulillah Mas ya, Mas. Nek kepethuk niku ya seneng. Ya mergo ya biasalah. Terkadang itu kenangannya gini Mas. Guru yang dulunya kereng-kereng ketika santrinya malah justru akrabnya itu bukan main karena banyak kenangan. Banyak kenangan. Jadi dulu di Termah itu juga ada namanya Lurah Pondok Pak Multazam itu. Kerengnya bukan main. Cuma dijoto dan iki ngapunten nggih sirah kula sampai kebal to. Saking dablek ini. Jadi nah kula nggur ngadepi persoalan masyarakat itu persoalan kecil Mas. Karena dari mungkin saya kupe kaya ndas iki wis kadung ngatos. Jadi ora kok terus gampang sampai tersinggung, ora doyan ngombe, ora doyan ndak. Kalau zaman sekarang ora baperan, ora gampang baperan. Jadi saya itu sudah terkadung menikmati kehidupannya sendiri. Jadi enggak ada wong piye-piye enggak. Nah ini kembali dulu Mas, saking tak ceritain sebelum saya di Alektus niku memang yo dari sejak kecil itu kenakalan kan lakone iku wis enak ya Mas. Ning kula niku dhisik kan enten musala nak jaman sen panggung. Di panggung ngeten niku. Kadang jenengane papal kan sing bolong sing anu. Ngono kadung kancaku sing nakal pas peteng buyah bute mung kurup ning Mas Hujan. Di pasti bolong. Pas kan ngono karo. Enak. Itu masa periode saya itu mengalami hal yang seperti itu. Ya koyo ngono. Aku nang jopo gak wani. Jenenge wayah sekitar jam-jam 11 sana kan musala desa pinggir-pinggir prek barongan teh ngalami sampai seperti itu. Masya. Lah terus ada ndoran. Biasane dhisik kan enten lawange ten niku, tapi lawange gak kocok apik kaya. Ning mriko kan enten kentongan angger salat kan dikentongi ten. Tutuke ning kok nggo dhuwur lawang, angger kiai mlebu kan nibani. Lah kiai kamu biar kamu wonge do turu. Iya Allah Gusti. Jadi ngapunten nggih, tapi jangan ditiru nggih. Itu delodok saya itu sampai seperti itu. Masya Allah. Tapi ya alhamdulillah. Piye-piye kan niku mau. Kula pokoknya sik kecil saya itu saya habiskan turune wae ning musala. Gede turune ning pondok ning masjid itu sudah mungkin pemantikan nenek keramat-keramatnya sepatutnya lah. Nilainya sudah plus dulu. Sudah plus dulu. Tadi sabone turut musala, masjid ra ketang ya mung pelayan. Nah kaya ngeten iki paling sabone kan turut pasar malam paling ngono iki perapatan. Mall saniki sabone turut kafe, golek Nescafe. Nah, golek vape bat nyamuk. berlanjut
dari Al Idrus Kalikidang berarti berapa tahun di situ tadi? Di situ alhamdulillah 4 tahun. 4 tahun. Dan dari saya sekolah di situ Mas Anggoro. 4 tahun ku lanange gur luru tok. Itu rekor, bener-bener rekor. Makanya arep gojek rada mlete betake dulu kono akeh. Ketika SMP bahkan sampai saya itu pindah ke Termas. Sampai yang saya tinggalkan alumni itu cuma satu. Angger sampai kelingan. 2 orang laki-laki melawan Itu pernah zaman kain niku enten satu kelas niku mah enek sekitar 15, 16, bahkan belum seramai sekarang. Belum. Maksudnya satu kelas loh, bukan beberapa kelas saya tok niku. Itu lanang gunung. Berarti 4 tahun ini lanang gunung. Tapi juga ada keuntungannya itu Gus. Ketika satu kelas laki-lakinya cuma 2, meskipun jenengan wajah pas-pasan ya dadi ketok bagus Gus. Sing nulungi mergo wonge mung loro tok mah lho Gus. Dadi sampeyan ketok bagus mergo tidak ada umat yang lain selain jenengan. Enek sandal ora iki? Sawu itu. Kan ya beda jauh sama MC kondangnya ini. MC kondangnya ini namanya Mas Sugondo. Dari kecil sudah dilahirkan bagus ini Gus. Bagus ya bojone Gur Sitok iki. Ya aja ngono Gus, itu ikut jadi penggembira kok di cetak-cetakne to ya. Kalau saya ini memang sudah rodok dari dulu sudah kemasukan listrik, dari itu sudah listriknya sudah masuk sini Gus. Jadi ya rodok padang Gus. Kalian jenengan ya jauh. Kok arek wong nyoraki to? Sepakat apa ora iki? Saniki ngene. Sani Sepakat aku apa ora? Aku sak takon ya. Tak takon kita lho. Ketika sampean asal Mbak Denok ya. Itu dulu sing seneng sampean dhisik apa Mbak Denok dhisik? Ya Mbak Denok lah. Yo, voting. Gak mungkin toh. Emangnya saya cowok apaan? Nembak duluan. Saya kan Aduh. waktu itu kan koper boynya Sami Rukun. Lagi sing ditolak sampai ning Surabaya ora balik ke sapa? Alah jare arep balik isin, ora balik kangen. Ditolak ora wani mulih. Saya jawab sekali lagi, saya tegaskan. Ya yang nembak duluan Mbak Denok lah. Emangnya saya cowok Berarti apaan? termasuk cowok panggilan sampean. Ya siap, berlanjut. Sekarang berlanjut dari Kalikidang berarti 4 tahunan ya Gus. SMP berarti, sampai SMP itu. Lulus SMP, Sampai SMP ya? SMP. SMP lulus. Tapi nggak langsung ke Termas karena urusan biaya masih di situ. Jadi andekan langsung ke Termas itu cuma 3 tahun jadi sebenarnya. Kembali ke pertanyaan tadi masalah ijazah tadi kan tadi Gus Pisaing ini matur kalau di pondok nunggak wae keren kan gitu. Nunggak keren karena yang dicari adalah ilmu. Semakin lama di pondok ilmunya semakin ya tambahlah meskipun secara apa itu namanya akademisi itu kalau di sekolah-sekolah umum itu nunggak kan izin. Nek ning mondok kebanggaan karena biasa. setiap dia nunggak dia akan menjadi ketua gengnya di situ. Bahkan saya punya kawan dulu. Itu nunggak itu sampai gak hitungan sampean. Bagi sekolah ngene-ngene ndang anu lulus malah penak. Aku nak lulus malah wegah oke. Kulo ning pondok kan celukane kan. Lah napa? Aku kok nak bali karo bapakku kon nyai gedan wegah. Padahal anak kiai itu. Jadi bukan kok terus ambisi ndang anu ndak. Malah itu aku nang kene malah nek. Aku nak nang omah kok iki dikon ganteni bapakku. 4 tahun di Kalikidang ya. Kalikidang. Kalikidang itu dapat ijazah toh? Ya belum sampai, belum lulus. Langsung pindah. Ke Termasnya itu statusnya pindah. Oh transfer. Berarti di Elidrus belum sampai dapat ijazah. Dalam waktu ini anu Mas, kakak kelas saya itu yang lulus waktu itu. Jadi termasuk saya itu menang ya. Jadi itu belum ada ijazah, masih ngaji biasa. Jadi belum sampai yang sekarang ada ijazahnya. Sekarang itu karena itu sudah ada SMP-nya. Bahkan yang lulus itu ada wisudanya sekarang. Tapi dulu kan belum ada. Jadi walaupun nggak dapat ijazah ya biasa. Karena yang diburu bukan sesuatu apa selembar ijazah. Tapi dari pondok pun kita pulang nggak membawa ijazah pun tetap aman dan amin. Aman.
Tapi Mbak Mesia besok kalau sudah lulus SMA ijazahnya harus tetap dikejar loh ya. Iya, Harus elah tetap dikejar. harus ada ijazah. Untuk menuju proses ijabsah. Nanti Lanjut. gini ya, kembali lagi tak katakan. Berarti di sini bukan kok saya nggak setuju untuk sekolah umum tunda. Jadi sekolah agama sekarang khususnya pondok. Kalau kita mondok pelajaran umumnya melu. Tapi nak kembali lagi kita nak umum tok pelajaran pondok gak bukan. Karena apa? Pelajaran pondok itu pelajaran yang sangat sulit. Jadi selain kita bisa membaca, harus bisa memahami. Jadi enggak cuma bisa membaca. Lah awake dhewe iso memahami, kudu iso maca dhisik. Ya, ribet, memang ribet nah. Makanya dumateng orang tua, khususnya orang tua semuanya. Nak anak cerdas diandalkan ning pondok. Nanti untuk menampung otake ben apalane akeh. Aja sing goblok-goblok kok pondok. Goblok dopene dhewe wae. Saya garis bawahi di sini, napa sing didhawuhi Gus Wisanggeni. Ya, ini bagi pemirsa ngobat, ngopi bareng Ustadz ini di garis bawah ya. Anak elek pinter-pinter kuwi ndang disetor keneng pondok biar menjadi multi talent yang banyak. Jadi teknokrat yang berbobot. Ora malah wong-wong sing cara-carane di dalam masyarakat itu siji kurang patek pinter, loro mergo neng masyarakat iki dikucilkan mergo ya kuwi nyolong pelem, kulino ngopeni tinggal kerja. Nah, tinggal kerja bener niki. Krana bapak ibu kerja timbangan anak ra kopen diguak neng pondok. Jangan niatkan lek anake pinter ya di pondokne biar menjadi generasi cerdas di masa depan. Dan yang kuncinya kesuksesan anak itu juga tergantung kepada orang tua. Makanya gini, orang tua itu ketika memasukkan anak baik dalam sekolah umum ataupun pondok, tanamkanlah niat yang baik, niat yang bagus. Ojo kok timbangane. Kata timbangane itu kata-kata sampai. Timbangane kono ngomong ndak pengaruh pergaulan ini beneng pondok ngono malah wis. Jadi bukan kok pondok itu sebatas untuk mencari ilmu tidak, tapi sebatas pelarian. Sekolah pun juga seperti itu. Nak nggon sekolah timbangan sekolah badire umum SMA ya ben SMA. Bukan kok masalah umum. Di sekolah ya di sekolah kesetenanan ben nak memang besok pengen dadi dokter ya sekolah setenanan enggak cuma sebatas ngapunten nggih. Sekarang itu kan antara lulusan SMP karo SMA ini kadang nak nang omah kan padha. Mergo mbah baik kualitas ataupun kuantitas wis mergo ngepres. Makanya sekolah ya sing tenanan. Sekolah tenanan sinau nak perlu dilaske. Misalnya sampean sekolah SMP, SMA. SMA mungkin ngapunten nggih, bisa menguasai bahasa Inggris gampangane. Itu kan lumayan. Ngopo tak terus ke ning luar negeri ataupun apa wis cara bahasa sudah jadi ora sebatas meng timbangan. Ya, ini karena ternyata Gus Wisanggeni ini ada 2 pondok. Jadi ini kita sudah mengupas tuntas di pondoknya di Al-Idrus Kali Kidang Boyolali selama kurang lebih 4 tahun dan ternyata ini beliau ini transfer santri. Jadi dari Kali Kidang ini belum mendapat ijazah dan diteruskan di Termas. Untuk part kali ini kita cukupkan di Kali Kidang Gus. Di Kali Kidang ini nanti kita sambung ke part 3 yang akan datang ketika Gus Eko Gondrong Wisanggeni mondok di Termas Pacitan. Yang perlu digarisbawahi untuk para wali santri dan para pemirsa YouTuber se-Indonesia Raya sedunia bahwasanya jangan kita mempunyai niat memondokkan anak itu dengan kata-kata timbangane ning omah mung dolanan apa HP, timbangane ning omah mung yang-yangan wae, timbangane ning omah klumbrak-klumbruk ora ana regane. Tapi niatkan kita kalau mau mondokkan ke anak itu dalam niatan ben dadi bocah sing manfaat. Monggo Gus statement terakhir untuk mengakhiri ngobat kita di part kedua ini karena Gus Wisanggeni kan pondoknya 2. Kita cukupi di part ini ketika di Al-Idrus. Mungkin ada pertanyaan dari konco-konco. Apa? Santai mawon. Jadi ngobrol awake dhewe sediniati gawe seneng.
Amin. Seneng kan ora kudu maksiat. Toh di dalam seneng muga-muga bisa menjadi ilmu. Nah, jadi kita dengan bareng-bareng pokoknya wis ngoten niku wau. Urip selalu bahagia. Amin. Urip pokoknya bahagia dalam keadaan apapun usahakan untuk bahagia. Karena apa? Kalau kita bahagia itu mudah untuk bersyukur pun dalam keadaan apapun. Makanya untuk generasi-generasi penerus, makanya baik putra-putri semuanya jadilah generasi-generasi penerus bangsa yang hebat. Sekolah nak memang sampai nak sekolah yang tenanan. Aku yakin sampai nak sekolah tenanan, cara tingkah lakunya tetap tingkah laku yang baik. Karena apa? Di sekolahan nggak pernah diajarkan pelajaran yang buruk. Kalau mondok, ya mondok yang tenanan, gak cuma setengah-setengah. Mungkin sampean dadine wong setengah kan mesakno. Nggih. Aku jane seneng karo kae tapi wong setengah. Setengah kopling. Setengah piye, Mas? Songo-songo. Aku malah menang. Nak songo-songo malah menangan aku ya. Balak songo. Wedine meng karo patroli. Ya karo ngoten niku. Itu dari ada pertanyaan mungkin monggo. Mau takok ora iso. Kemudian takoki tambah ora iso. Tema kita ngobat ngopi bareng Ustadz, monggo dipun sebagai seremonial kopine diinciti. Iki jare kopimu berarti meng anu simbolis. Simbolis. Kopinya diunjuk riyen. Mulai kita ijekno kok. Alhamdulillah. Di part kedua ini kita cukupkan sekian karena kita ngobat biar tidak terlalu panjang, kita durasi 30 menit biar bisa ada part berikutnya dan part berikutnya. Nah ini satu lagi Mas Anggoro, ini perlu diingat dari adik-adik saya. Cinta adalah kunci utama untuk menggapai cita-cita. Bisa diulangi, kurang terdengar mewah. Diulangi lagi penuh penjiwaan dengan merem-merem sedikit. Silakan, Gus. Merem-merem iki kaya. Untuk closing kopine kita. wae adem kok merem-merem. Untuk closing kita diulangi lagi. Jadikanlah cinta. Jadi, cinta kunci utama untuk mencapai cita-cita. Iya. Itu nak perlu nggih untuk adik-adik saya ini tulis di kamar gede. Cinta adalah kunci utama untuk mencapai cita-cita. Ayo bareng-bareng, cinta adalah kunci utama untuk menggapai cita-cita. Untuk menggapai cita-cita. Karena apa? Kita jelaskan dulu sedikit. Karena semuanya itu dijalani atas dasar cinta, pasti menjadi yang terbaik. Dalam apapun. Mungkin sampean kerja, tapi kok yang kerja gak patik cinta. Iya, seperti. Contohnya ngapun nggih. Kadang enek wong lanang senengane kerja bangunan. Senengane kono. Kuwi misale dikokke nang nggon garmen sing gak betah. Yakin gak betah. Ataupun wong sing tukang bakul sapi niku kadang sok kena letong, kena wis sapi. Niku misale kon bakul pakaian ning klewer bingung. Carane klempet katok iki lho kangelan. Apa regane? Mergo senengane ning nggon dunya ten. Itulah namanya cinta. Jadi enggak semua sama, jangan sekali-sekali menafsirkan bahwa cinta itu buta, ndak. Sampean bisa gede-gede ngeten niku atas dasar cintanya orang tuh. Kowe nek ora dicintai wong tua mungkin wis diblusukke ngegot. Mergo sampean wong tuane cinta, ya Allah, digendong tukokke bayi metu lho tukokke selendang sing apik. Gitu nggih. Tukokke wedak sing apik sing wangi. Mergo cinta. Cinta adalah kunci utama untuk menggapai cita-cita. Itu bisa dibuat untuk story. Mari kita tutup closing untuk part kita kali ini dengan mengikuti suaranya Gus Eko Gontrong tentang materi hari ini kita cinta adalah kunci utama untuk menggapai cita-cita. Sekarang wassalamualaikum. Sebelum kita tutup, jangan lupa untuk mensyiarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nadliyah, bantu untuk like, komen, subscribe dan ditonton. Kita ketemu di part ketiga ngobat kita yang jam tayangnya nanti insya Allah kita sampaikan di majelis-majelis kita. Terima kasih Gus Eka.
Wis gini, ketemu lagi di Patika. Terima kasih supporter-supporter semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.